Pemirsa Intens Investigasi, Syahrini, si pelantun jargon legendaris Sesuatu, akhirnya kembali menggebrak dunia hiburan tanah air. Tak sendiri, kali ini ia hadir bersama dua sosok istimewa, sang suami, Reno Barak, dan buah hati mereka yang baru pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia, yaitu si mungil nan menggemaskan, Baby Mochi. Dan kepulangan ini bukan tanpa alasan, karena Syahrini baru saja merayakan dua momen sekaligus, ulang tahun dirinya dan ulang tahun pertama Baby Mochi. Lewat unggahan media sosialnya, lantas seperti apa pelantun Sesuatu ini membagikan momen perayaan ulang tahun yang bertabur kemewahan, yang digelar di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta yang dihadiri para selebritis papan atas hingga diva tanah air seperti Krisdayanti, Reza Artamevia, Melly Goeslaw, hingga komedian Kiki Saputri dan lainnya. Seperti apa juga suasana pesta yang begitu elegan, hingga Reno Barak pun memberikan hadiah spesial seikat mawar raksasa dan menyematkan pujian tulus kepada Syahrini sebagai istri yang rajin sholat tahajud. Lalu, bagaimana pula Syahrini yang sebelumnya sempat membuat heboh atas kedatangannya di Festival Film Cannes 2025 hingga sempat panen kritikan dari warganet? Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Syahrini, penyanyi sensasional yang dikenal lewat jargon Sesuatu, baru-baru ini kembali mencuri perhatian publik tanah air. Setelah sekian lama menetap di Singapura bersama sang suami, Reno Barak, Syahrini akhirnya pulang kampung ke Indonesia, kali ini ditemani sosok kecil yang tengah mencuri hati, buah hatinya yang menggemaskan, Baby Mochi. Kepulangan mereka tak sekadar biasa, karena bertepatan dengan momen istimewa, ulang tahun Syahrini sekaligus ulang tahun pertama Baby Mochi pada 1 Agustus 2025 kemarin. Lewat unggahan media sosialnya, si pelantun jargon legendaris Sesuatu membagikan momen perayaan ulang tahun bertabur kemewahan yang digelar di salah satu hotel bintang 5 di Jakarta. Mulai dari suasana pesta yang elegan hingga seikat mawar raksasa hadiah dari Reno Barak, sang suami yang juga menyematkan pujian tulus sebagai istri yang rajin sholat tahajud dalam sambutannya di perayaan ultah tersebut. Tak ketinggalan, Syahrini pun tampil menyanyikan lagu-lagu hits miliknya lengkap dengan gaun putih bertabur berlian, menambah kilau dan pesona pesta yang mewah nan meriah. Momen keluarga kecil ini seolah jadi jawaban dari kerinduan publik terhadap Inces yang selama ini cukup tertutup sejak menikah dan menjadi ibu. Kan Inces selama di Singapura, kan diva di Indonesia tiba-tiba hempang ke negeri Singapura. Oh, ini saya yang jawab. Iya dong. Boleh gak ada masalah. Kehidupan istri saya di Singapura itu bangunnya jam 4 pagi. Wow. Lalu Biasanya sholat tahajud. ya Tapi Allah. sejak 1 tahun ini nyusuin anak. Habis itu nggak tidur lagi, lanjut sholat. Luar biasa ibu tolong. Saya lanjut. Saya harus berperang di tiap hari. Jadi setelah itu tadi makan tengah, pagi, siang, malam. Tak hanya pesta yang megah dan penuh kemewahan, ulang tahun Syahrini yang digelar bersamaan dengan ulang tahun pertama sang buah hati, Baby Mochi, juga dihadiri oleh sejumlah diva legendaris tanah air.
Reza Artamevia, Krisdayanti, Vina Panduwinata, Hetikus Endang, Meli Guslow, Yunisara, hingga komedian Kiki Saputri dan desainer kondang Ivan Gunawan satu persatu hadir memberi warna dalam perayaan malam spesial tersebut. Suasana semakin syahdu ketika para diva bergantian menyanyikan lagu-lagu hits mereka menyambut sang tuan rumah yang tampil memukau dalam balutan gaun putih bertabur berlian. Namun satu momen yang benar-benar mencuri perhatian adalah saat Syahrini memotong kue ulang tahun berbentuk unik yaitu terbalik yang digantung seperti lampu gantung kristal. Sebuah simbol kemewahan sekaligus romantisme yang mengambang indah di tengah ruangan pesta. Tawa, haru, dan kemegahan menyatu dalam satu malam yang tak terlupakan. Para tamu pun larut dalam suasana hangat dan penuh cinta. Syahrini sukses membuktikan bahwa meski telah menjadi istri dan ibu, pesonanya tetap bersinar seperti berlian, elegan, ikonik, dan tentu saja sesuatu. Wis. Baju hitam-hitam, rapi. Abis dari apa nih? Latihan silat ya? Silat orang catering. Kamu habis dari mana sih, Kak? Aku habis mengisi acara Bottega dan Fashion Week. Akhirnya impian 2025 tercapai, bisa ketemu salam. Terpotong kue. Siksak, bertahan, emosi, dan huru-hara. Ini acaranya. Sebelumnya, kehadiran Syahrini di Festival Film Cannes 2025 sukses mencuri perhatian publik dan viral di media sosial. Lewat unggahan di akun pribadinya beberapa waktu lalu, Syahrini membagikan momen istimewa saat dirinya menerima sebuah penghargaan luar biasa dari United Society Council sebagai influencer paling berdampak. Penghargaan ini tentu menjadi kejutan sekaligus kebanggaan tersendiri bagi Syahrini yang kini lebih dikenal dengan kehidupan pribadinya yang tertutup sejak menikah. Namun eksistensinya di dunia maya ternyata tetap kuat dan berpengaruh. Secara eksklusif, pihak Syahrini, Aisyah Rani yang merupakan adik Syahrini, akhirnya angkat bicara. Ia menegaskan bahwa kehadiran sang kakak yang sering disapa Inces di Festival Film Cannes tahun ini bukan sekadar datang begitu saja, melainkan atas undangan resmi yang sudah diterima sejak 2 bulan lalu. Mengenai penghargaan dari USC Aisyah Rani mengungkapkan bahwa salah satu alasan kuat dipilihnya Syahrini adalah pengaruh besar dirinya sebagai penyanyi yang berasal dari Asia Tenggara. Salah satunya Syahrini yang rutin menyantuni anak yatim. Undangannya masuk ke email, terus kita diskusi pas aku kebetulan Idul Fitri di Singapura kan. Nah, Pak Reno tuh ngomong sama aku, Inces juga ngomong, ini ada undangan. Gimana menurut Rani gitu? Bagus sekali, Masya Allah, Alhamdulillah. Gitulah kan, appreciate aja ya gitu. Kayak Masya Allah, ambillah gitu. Karena undangan penghargaan. Jadi Syahrini itu dinobatkan mendapatkan penghargaan dari USC, United Society Council yang terafiliasi dengan UNESCO gitu. Dan itu menurut aku penghargaan yang luar biasa. Tidak semua orang itu bisa dapat dan tidak semudah itu didapatkan. Jadi menurut aku ini kesempatan baik. Aku bilang, yuk ambil, bismillah gitu. Jadi kemarin aku datang sama Inces karena aku Inces tepatnya mendapat undangan dari UNESCO ya. Undangannya mungkin nanti bisa dilihat dari tanggal berapa sampai ke kita. Terus ya aku sebagai yang diundang menghargai undangan tersebut. Aku hadir, aku menemani dan aku persiapkan semuanya. Memang agak singkat ya waktunya ya, hanya 2 bulan. Dari undangan datang, terus datangnya nggak ke aku, datangnya ke Pak Reno. Memang di sana acaranya sangat banyak hariannya, nggak hanya red carpet, nggak hanya festival film, ada charity yang seperti Tante Christine cerita tuh, betul tuh. Jadi ada penggalangan dana di hotel ini, penggalangan dana di hotel itu. Jadi banyak banget kegiatan artis seluruh dunia tuh
di dalam Cannes itu kegiatannya ada yang malamnya charity apa. Kebetulan Indonesia juga datang tuh, ada Indonesian Night gitu. Tapi kebetulan aku nggak bisa hadir. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan seluruh pelaku seni, terutama di Cannes Film Festival gitu. Jadi intinya poinnya kedatangan kita adalah untuk awardingnya itu sebagai Woman Support Woman Empowerment gitu. Kenapa sih dipilih? Aku juga bertanya tuh, kenapa Syahrini gitu kan? Ternyata mereka si USC ini mencari wanita dari South Asia, wanita berjilbab, terus yang dekat dengan kegiatan charity gitu. Mungkin mereka pas googling Syahrini kayaknya gitu ya. Setelah aku tanya, iya itu. Jadi salah satunya memang Syahrini, mungkin jejak digital kan ada ya. Kita setiap tahun menyantuni anak yatim sampai hari ini. Jadi mungkin salah satunya adalah itu. Mungkin kedua ketiganya pertimbangannya dari pihak mereka, dipilihlah Syahrini. Dan ya itu yang terjadi sebetulnya gitu. Kenapa dapat red carpet? Kalau hanya red carpet aja, aku nggak mungkin ambil, karena nggak nyambung gitu. Tapi ternyata pas buat aku ya nggak nyambung, karena Syahrini bukan pemain film yang maksudnya bukan pemain film yang sering di layar lebar perfilman gitu. Hanya Syahrini adalah penyanyi, entertainment ya gitu. Jadi pas aku bilang, oh kalau hanya red carpetnya aja aku udah pasti semua bilang no lah gitu. Tapi ini karena ada penghargaan yang luar biasa, menurut aku wah luar biasa, Masya Allah, ambil mandatorinya jalan di red carpet. Setelah dapat award bisa jalan di red carpet. Dan ternyata di sana nggak hanya pemain film yang jalan, ada Miss Universe, notabene bukan pemain film juga ya, ada BA produk yang mensponsori acara Cannes Film Festival gitu. Seperti ya banyak lah, mungkin teman-teman bisa lihat ya, di saat yang bersamaan ada artis A, B, C dari seluruh dunia. Jessica mengungkapkan alasannya memberikan penghargaan untuk Syahrini. Menurut Jessica, Syahrini adalah salah satu penyanyi yang paling terkenal dari Indonesia dan tidak pernah menceritakan ataupun membawa hal buruk ke publik. Bahkan, sosoknya yang terkenal anggun hingga berkarakter seperti ciri seorang perempuan yang memiliki power. Jessica juga menjelaskan keterkaitan USC dengan UNESCO yang bekerja sama membuat penghargaan Festival Film 2025. Dan juga untuk mengklarifikasikan berita yang simpang siur, di mana penghargaan itu bukan dari UNESCO, dan saya di sini sebagai pihak organizer Listen to Her Parole, saya akan menekankan kita memang benar-benar bekerja sama dengan UNESCO, tetapi dengan UNESCO Art of Peace, dan kita juga mengandeng Princess Charming Foundation sebagai badan amal, di mana malam itu juga sumbangan dari gala dinner itu kita akan sumbangkan ke charity. Dan kebetulan Syahrini itu juga selalu mau mengabadikan tentang peristiwa hidupnya, itu lebih banyak mengabdi kepada keluarga dan juga kepada amal sosial. Dan kebetulan dia berdiri di sini itu sebagai kebanggaan Indonesia, dan kita sebagai masyarakat Indonesia kita patut mensupport Syahrini sebagai wanita woman empower dari Southeast Asia, dari Asia Tenggara dan dari Indonesia, berdiri di Cannes Film Festival untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada dunia. Sebagai seorang wanita, suara kita dihargai, suara kita itu patut didengar, dan suara kita itu bisa memberikan perubahan kepada dunia. Dan setiap wanita itu mempunyai posisi, biarpun itu peran yang kecil ataupun peran yang besar, kita semua patut dihargai. Lantas seperti apa juga Aisyah Rani yang menceritakan alasan Syahrini diundang ke gala dinner yang dihadiri oleh sederet papan atas dunia, salah satunya dihadiri oleh Angelina Jolie. Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai
juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Di balik kemewahan kehadiran Syahrini di gala dinner eksklusif Festival Film Cannes 2025, sang adik yang juga sekaligus manajer, Aisyah Rani, akhirnya mengungkap cerita di balik undangan spesial tersebut. Aisyah Rani menjelaskan bahwa gala dinner tersebut bukan acara sembarangan. Diselenggarakan oleh salah satu perusahaan brand internasional yang menjadi sponsor utama festival, di mana hanya pelanggan eksklusif brand tersebut yang mendapat undangan langsung dan Syahrini termasuk salah satunya. Yang lebih menarik, acara bergengsi itu juga dihadiri oleh sederet nama besar dunia, termasuk aktris ternama Angelina Jolie. Undangannya itu ada 2, di tanggal 16 dan 17. Nah, aku datang yang tanggal 16 gitu. Itu undangan khusus customer tamu VVIP. Diadakanlah Mbak Jolie di sana, Mbak Angelina Jolie itu sebagai brand ambassador. Kalau nggak salah, tapi aku nanti searching dulu ya. Kalau nggak salah saat itu sebagai brand ambassador baru punya Shopee gitu. Intinya dia hadir di tengah-tengah kita. Pak RB juga foto dengan idolanya. Siapa itu Quarantine apa gitu nanti ya sutradara film yang terkenal banget di Hollywood. Siapa sih yang nggak tahu Angelina Jolie? Di dunia ini kayaknya semua orang tahu Angelina Jolie itu siapa gitu. Jadi pas aku dapat undangannya, aku dikasih 3 kan. Syahrini, aku sama Pak Reno. Terus punya kan ada namanya pemirsa. Aduh. Masa aku karang-karang. Aduh. Jadi Angelina Jolie itu di depan aku, mejanya dia, ini meja kita panjang gitu. Mbak Angelina Jolie di meja depan itu. Bersama Halle Berry, bersama si Pak sutradara itu, dan ada banyak artis-artis besar yang aku jujur kalau ngelihat kan sering, tapi namanya aku nggak tahu gitu kan. Hingga Syahrini yang melihat Angelina Jolie di depan matanya pun langsung menghampirinya dan meminta foto bersama. Tak ketinggalan, di tengah gemerlap para tamu papan atas dunia tersebut, Syahrini lagi-lagi tampil mencuri perhatian dengan gaya khasnya yang selalu glamor, berani, dan berkarakter. Terus kalau ngantri juga nggak ada salahnya, kan kita emang ngefans ya. Emang dia bestie, tidur sama kita tiap hari kan? Enggak. Permisi Mbak Jolie, kita mau foto kan gitu. Mungkin kayak orang di Jakarta ngeliat Inces gitu, misalnya ketemu, Sani mau foto dong, lagi makan, mau foto dong, gitu kan. Kayak gitu sebenarnya gitu loh. Kayaknya kalau artis di Indonesia ini ketemu pasti mau foto, pastilah, nggak mungkin enggak, pasti mau foto, mengabadikan bahwa kita mungkin ketemu lagi entah kapan gitu kan, mumpung ketemu foto. Selain mengungkap cerita di balik undangan spesial di Festival Cannes 2025, lalu seperti apa juga Aisyah Rani yang menceritakan tentang momen mudik lebarannya kemarin bersama Syahrini yang dirayakan di Singapura? Selamat untuk Intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Meninggalkan Syahrini yang menjadi sorotan atas kehadirannya di Festival Film Cannes 2025, tahun ini juga menjadi momen lebaran yang begitu spesial bagi Syahrini dan Reno Barak. Hal itu beralasan karena pada Lebaran Idul Fitri kemarin, untuk pertama kalinya Syahrini dan Reno merayakan hari kemenangan bersama buah hati tercinta. Lebaran kemarin pun mereka habiskan di Singapura, di mana dikelilingi keluarga besar yang turut menambah kehangatan suasana. Secara eksklusif, sang adik Aisyah Rani membagikan momen penuh kebahagiaan dari negeri singa itu. Meski jauh dari Indonesia, nuansa lebaran khas tanah air tetap terasa. Hidangan favorit seperti ketupat, rendang, hingga aneka kue lebaran bahkan dikirim langsung dari Indonesia untuk menjaga tradisi. Di tengah suasana penuh cinta itu, kehadiran Baby Mochi juga menjadi pusat perhatian.
Saat itu, menginjak usia 8 bulan, baby Mochi semakin menggemaskan. Aisyah Rani pun sempat berbagi bahwa wajah baby Mochi disebut-sebut mirip 75% dengan sang papa yang berdarah Jepang dan 25% sisanya menurun dari keluarga mamanya. Tak heran jika banyak yang menyebut baby Mochi seperti boneka hidup. Bahkan bukan hanya wajahnya yang mencuri perhatian, urusan fashion baby Mochi pun sangat diperhatikan. Masya Allah, kemarin itu aku mudik. Orang mah mudiknya kemana, ini mudiknya ke Singapura. Masya Allah. Iya, dalam rangka kemarin lebaran di sana. Soalnya kan Inces bilang kesini kek gitu. Gue repot deh gitu kalau pulang bawa bayi segala macam. Lu kan udah pada gede gitu. Ya juga sih. Ya udahlah, baik kita ke sana gitu. Sekalian anak-anak kan juga libur. Nah, mereka memang nagih banget. Kapan mau ke Mochi? Kapan mau ke Mochi? Kapan mau ke Mochi? Itu setiap minggu dikala libur datang, Jumat, Sabtu, Minggu, Mami ke Mochi yuk gitu. Ya Allah, cuma 3 hari mah mana enak kan ya gitu. Akhirnya kayaknya ya lucu juga. Ya udah deh, gue ke sana gitu. Dan lebaran di sana kemarin sama Inces dan keluarga kecilnya itu. Titipan-titipan itu sudah terbang duluan, ya kan? Seperti masakan lebaran itu terbang tuh duluan tuh. Sebelum aku jalan udah jalan, ya kan? Di frozen, pawon semuanya, masakan mama kan. Jadi Ran minta ketupat sayur, minta rendang, semur, sambal goreng ati gitu-gitulah. Persiapan itu dari sini semua. Kalau masakan makanan dari pawon semua. Kalau masakan sih Ita yang paketin udah jalan duluan. Kue-kue lebaran ya bener, dia kan sukanya nastar, putri salju, kastengel gitu, udah tetap itu ada. Dan Ita udah jalan duluan kalau itu. Nah aku jalan itu H-3 kalau nggak salah, H-3 ya, H-3 tanggal 29. Pulang aku tanggal 6. Jadi alhamdulillah di sana lancar semuanya, ya biasalah ya, keseruan keluarga, lama nggak ketemu. Terus ngelihat perkembangan Mochi kan, ya Allah udah bisa onggong-onggong, udah tengkurap, udah tinggal maju-maju dikit gitu, udah bisa bilang mama. Lucu banget, udah bisa bilang mama, lucu banget. Jadi berkumpulnya semua anak-anakku, anak-anak abang aku, cucu-cucu mamah lah, berkumpul semua. Nah tapi kalau keluarganya Pak RB, hari H itu beliau itu papa sama mama sholatnya di Jakarta, langsung terbang ke Paris sorenya. Jadi nggak mampir dulu karena beliau abis sholat Idul Fitri terbang ke Paris, hanya transit aja di Singapura. Tapi teleponan, video callan semuanya sama Kak Maya, video call juga sama papa, mama, Pak Cano sama Bu Reko, Mama Reko, kita video callan di hari H, bermaaf-maafan pasti. Makin mirip Jepang udah kesana semua udah 75%. Ada kitanya, ada keluarga Zailaninya ada 25. 75-nya udah di sana, udah rambut di sana. Prototipe muka di sana. Kadang-kadang kayak Pak Cano, kadang-kadang kayak Pak RB, kadang-kadang kayak Mama Reko, kadang-kadang kayak Zura, anaknya abang aku. Kita suka banding-bandingin Kukolas gitu. Zura, Mochi, ya Allah iya ya sama. Mochi, Pak RB, ya Allah sama. Mochi, Pak Cano, ya Allah sama gitu. Ya karena mengalir dua darah itu ya pasti kemiripannya ada di dua itulah. Kalau nggak di keluarga Zelani, di keluarganya Pak RB. Belum tahu,
belum tahu, belum fix mau mami, mau daddy. Tapi kalau dia suka sini sama mami, suka gitu, mami suka gitu. Tapi kemarin tuh tiba-tiba sore, nanti aku dengerin suaranya, tapi ke Anda, ke pemirsa nggak mungkin. Dia udah bilang mama gitu. Terus kata Inces, nggak apa-apa, mau apa aja boleh. Ya nggak tahu tuh mau apa, gitu. Iya, udah bisa ngomong, udah bisa bergumam ya, udah bisa kayak ngoceh gitu, Ya makin lama lah ya, udah milihin buat anaknya segala, kayak sabunnya, parfumnya, sepatunya, udah gitu-gitulah yang aku denger cerita-ceritanya ya, gitu. Kalau lihat update setiap hari di grup kita, lagi di sini, gitu, lagi makan ini, terus sama Mochi lagi beli baju ini, gitu kita suka update. Ran, ikat rambut dong, nitip, jepit di sini nggak ada, yang gitu-gitu. Paling nyata ya. Karet udah mulai panjang kan, rambutnya udah dikaret-karetin gitu. Kayak gitu-gitu paling nitip ke aku. Yang nggak ada, yang ada di sana udah mereka beli semua, udah handle sendiri semua. Bandana sama turban, jadi baby turban ya. Ya nggak seperti apa, memang sekarang fasilitas turban juga banyak banget kan buat anak-anak. Mariam juga Ratu juga dulu pakai kok, gitu. Ya pasti Inces juga pengen gitu kan, cita-cita banget makein apa sama anaknya gitu, terlebih perempuan bisa dikotak-atik. Kayak boneka sih. Iya bener-bener kayak, memang dia kayak boneka hidup, beneran. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.